Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11.1 dan 11.2. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi polinomial dalam subbahasan teorema sisa. Nah, sebelum mempelajari lebih jauh tentang teorema sisa, mari kita ingat lagi pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang pembagian polinomial, di mana kita bisa menggunakan cara bersusun ataupun cara Horner, atau bisa juga disebut dengan cara skema. Dengan menggunakan cara Horner dan cara bersusun, kita peroleh hasil bagi serta sisanya. Hubungan polinomial yang dibagi dengan pembagi dan hasil baginya bisa kita tuliskan dalam Tx sama dengan Qx dikali Hx ditambah dengan Sx, di mana Px adalah polinomial yang dibagi, Qx-nya adalah pembagi, Hx-nya adalah hasil bagi, dan Sx-nya adalah sisa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana teorema sisa itu atau menentukan sisa pembagian polinomial tanpa harus melalui proses pembagian. Dan di sini kalian tidak perlu menentukan hasil bagi. Oke, pada teorema yang pertama, jika polinomial fx dibagi oleh x min h, maka sisanya adalah fh. Contohnya, tentukan sisa pembagian jika polinomial fx sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 7 dibagi oleh x plus 2. Di sini kita akan menentukan sisa tanpa harus melalui cara bersusun. Nah, karena kita tidak perlu menentukan hasilnya. Pada teorema 1 ini kita masih terbatas pada pembagi yang berderajat 1. Untuk menentukan sisa pembagiannya, kalian bisa fokus pada pembaginya, yaitu x plus 2 di sini. Nah, tentukan dulu pembuat 0 dari pembagi. X plus 2 sama dengan 0 dan x-nya sama dengan negatif 2. Setelah itu, kita bisa langsung menentukan sisa pembagiannya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan cara substitusi. Tinggal substitusi saja, x-nya kita ganti dengan negatif 2. F negatif 2 sama dengan 3 kali negatif 2 kuadrat, kita kembalikan ke sini, dikurangi 5 kali negatif 2 ditambah dengan 7. Sama dengan 3 dikali negatif 2 kuadrat, hasilnya 4. Dikurangi 5 kali negatif 2 atau 10 ditambah dengan 7. 3 kali 4, 12 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 12 tambah 10, 22 ditambah 7, 29. Ini kalau kita selesaikan menggunakan cara substitusi. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan cara Horner. Kita buat bagannya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan koefisien-koefisiennya dalam bagan 3, negatif 5, dan 7. Tadi pembaginya ketemulah setelah kita buat ya, pembuat nolnya, ketemulah x-nya sama dengan negatif 2, kita masukkan di sini. Nah, langkah pertama, 3 kita turunkan dulu, 3 kali negatif 2, negatif 6. Negatif 5 tambah negatif 6, negatif 11. Negatif 11 kali negatif 2, 22. 7 ditambah 22, 29. Dan ini yang disebut sebagai sisa. Nah, menggunakan cara substitusi maupun menggunakan cara Horner ternyata diperoleh sisa yang sama. Kita bisa mengambil kesimpulan, jadi sisa pembagian polinomial fx oleh x plus 2 adalah f negatif 2 sama dengan 29. Kita lanjutkan.
Pada teorema yang kedua, masih dalam pembagi berderajat 1. Jika polinomial fx dibagi oleh ax plus b, maka sisanya adalah f min b per a. Contohnya, tentukan sisa pembagian jika polinomial fx sama dengan 2x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 11x plus 5 dibagi oleh 2x min 1. Caranya sama dengan contoh yang pertama tadi. Kita fokus dulu pada pembaginya, yaitu 2x min 1. Tentukan pembuat 0 dari pembagi. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 dan x-nya sama dengan setengah. Setelah itu kalian bisa langsung menentukan sisanya. Kalian bisa memilih menggunakan cara substitusi atau cara Horner. Misal kita selesaikan menggunakan cara Horner, kita tuliskan koefisien pada polinomial ini mulai dari 2, kemudian negatif 7, 11, dan 5. Nah, kita masukkan tadi x-nya sama dengan setengah, kita tuliskan setengah di sini. 2 kita turunkan, 2 kali setengah 1, negatif 7 tambah 1, negatif 6. Negatif 6 kali setengah, negatif 3. 11 tambah negatif 3, 8. 8 kali setengah, 4. 5 tambah 4, 9. Karena ini sudah terakhir, maka ini yang kita sebut sebagai sisa. Gitu ya. Nah, kita bisa memberikan kesimpulan. Jadi, sisa pembagian polinomial fx oleh 2x min 1 adalah f setengah sama dengan 9. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Nah, pada teorema yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana menentukan sisa pembagian dengan pembagi berderajat 2. Jika polinomial fx dibagi oleh x min a kali x min b, maka sisanya adalah px plus q. Contohnya seperti apa? Di sini, contohnya, sebuah polinomial fx dibagi oleh x plus 2 memberikan sisa 14. Dan jika dibagi oleh x min 4 memberikan sisa negatif 4. Tentukan sisanya jika fx dibagi oleh x kuadrat min 2x min 8. Nah, kalian bisa fokus ke pembaginya. Karena pembaginya di sini berderajat 2, maka nanti sisa yang kita peroleh adalah berderajat 1. Jadi masih memuat variabel x. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan. Kita fokus pada kasus yang pertama dulu. Jika polinomial fx dibagi oleh x plus 2, maka sisanya sama dengan 14. Nah, kita fokus pada pembaginya dulu. Pembaginya x plus 2. Tentukan pembuat nolnya. Misalkan x plus 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 2. Begitu ya. Maka bisa kita tuliskan f negatif 2 sama dengan 14. Kemudian, informasi yang kedua kita dapatkan jika polinom tersebut dibagi oleh x min 4 memberikan sisa negatif 4. Nah, pembuat 0 dari x min 4, x min 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Maka bisa kita tuliskan f4 nilainya sama dengan negatif 4. Nah, ini kita gunakan untuk menyelesaikan pembagian polinomial oleh x kuadrat min 2x min 8. Sekarang, fx dibagi oleh x kuadrat min 2x min 8. Karena pembaginya berderajat 2, maka yang kita pilih sisanya adalah berderajat 1. Kita bisa menuliskan sx sama dengan px plus q. Sekarang kita coba faktorkan pembaginya. Jika fx dibagi oleh x kuadrat min 2x min 8 sama artinya fx dibagi oleh x plus 2 dikali
X min 4. Nah, ini faktor-faktor dari X kuadrat min 2X min 8. Maka sisanya adalah Px plus Q. Nah, sekarang untuk X plus 2, tadi kita sudah memperoleh informasi jika dibagi oleh X plus 2, maka sisanya 14. Atau di sini F negatif 2 sama dengan 14. Tinggal kita substitusi saja. X-nya kita ganti negatif 2 dan sisanya kita sama dengan 14 di sini ya. Berarti P kali negatif 2 menjadi negatif 2P ditambah Q sama dengan 14. Kemudian untuk yang kedua, jika dibagi oleh X min 4. Nah, tadi kita juga sudah dapat informasi ketika dibagi oleh X min 4 memberikan sisa negatif 4. Nah, ini sudah kita tuliskan di sini. F4 sama dengan negatif 4. Kita substitusi saja X-nya sama dengan 4 menjadi P kali 4 atau 4P ditambah Q, sisanya berapa? Sisanya adalah negatif 4. Ini, sampai sini paham? Ini kita buat sebagai persamaan 1 dan ini sebagai persamaan 2. Kemudian kalian bisa mengeliminasi, saya taruh di sini, eliminasi. Misal salah satu saja kita ambil, di sini kita ambil Q. Eliminasi Q dari persamaan 1 dan 2. Kita tuliskan negatif 2P plus Q sama dengan 14. Kemudian 4P plus Q sama dengan negatif 4. Tinggal kita eliminasi saja. Kita kurangkan karena Q-nya di sini bertanda sama. Negatif 2P dikurangi 4P, negatif 6P. Q dikurangi 0 sama dengan 14 dikurangi 4, 18. Maka kita print P-nya sama dengan 18 dibagi negatif 6 atau P-nya ketemu negatif 3. Nah, ini yang kita pakai nanti. Kemudian sekarang kita substitusi P sama dengan negatif 3 ke salah satu persamaan, misal ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama negatif 2P, berarti nggak kelihatan, saya ambil yang ini aja. Negatif 2, P-nya ini ya, persamaan yang pertamanya. Negatif 2P, negatif 2 kali negatif 3 ditambah Q sama dengan 14. Negatif 2 kali negatif 3, 6 plus Q sama dengan 14. Atau Q-nya sama dengan 14 dikurangi 6. Q ketemu sama dengan 8. Setelah itu kita bisa substitusikan Sx tadi adalah Px ditambah Q. Jadi di sini kita sudah peroleh nilai P maupun Q-nya, tinggal kita substitusikan saja. Jadi sisanya atau Sx-nya sama dengan Px menjadi negatif 3x ditambah Q, Q-nya adalah 8. Nah, begitu. Saya kira nggak ada masalah ya. Bisa dicoba agar kalian bisa mengukur kemampuan sejauh mana kalian sudah memahami materi yang saya sampaikan ini. Nah, untuk itu kalian bisa mengerjakan latihan soal ini. Ada 4 soal. Kemudian nanti hasilnya silahkan kalian foto dan kirimkan di link yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.